kajian bersama ilmu. Panjenengan mau nyari tenang atau senang? Tenang. Tenang atau senang? Tenang. Tenang. Mereka tadi itu boleh senang kok. Akhirnya hidupnya tidak tenang. Kan kalau kita nyari senang, bisa jadi nggak dapat tenang. Tapi kalau kita nyari tenang, insya Allah kita akan dapat senang. Apalagi nanti senangnya di surga. Di dunia ini ibu, kita itu nyari tenang. Kapan senangnya? Nanti di surga. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu dengan pasanganmu ke surga, kau akan dibahagiakan. Berarti kan di surga hanya bagian kita yang senang-senang. Di dunia tenang. Tapi kebalikannya, banyak orang di dunia ini nyari senangnya. Bunga ya. Maka kalau kita perhatikan Bunda, surat Az-Zukhruf ini menarik. Masuklah kamu dan pasanganmu ke dalam surga, kau akan dibahagiakan. Lihat, kebahagiaan di dunia itu akan jauh dibandingkan kebahagiaan di surga. Tapi terkadang kita lupa satu hal. Apa itu Bunda? Saya kutip di poin ini, ada waktu 15 menit. Tolong perhatian di edit ini. Masih ingat tadi, hablum minallah, jangan pernah lepaskan dari hablum minallah. Ibu pilih tenang apa senang? Tenang. Ibu pastikan hablum minallah kita memberikan ketenangan. Saya tahu ibu kumpul di sini, ini memberikan kesenangan. Tapi secara tidak langsung ibu juga tenang. Beda kalau di dalam ini kumpulan ini ada yang saling benci membenci. Wong iku meneh teko. Berarti kan ibu tidak tenang. Tapi karena ibu tenang, inilah sebuah kenikmatan dalam kebersamaan itu tenang. Ini Heru Kusuma Hadi ya. Kenapa? Saya tutup di poin ini tentang keluarga, bukan dengan sesama masyarakat, tapi lebih pada keluarga. Ibu kan ingin tenang. Ibu, saya kasih uang 1 juta, lalu kemudian besok saya tambah lagi 100 juta, besok saya tambah lagi 100 juta, atau ibu hanya dapat uang 1 juta saja? Mana yang menyenangkan? 1 juta. Maunya dompet saya ya. Mau tak kasih contoh, mana sumbernya? Ya halalan, thayyiban, misalnya saja Bunda. Bunda saya kasih uang 1 juta, besok dapat lagi 1 juta, besok dapat lagi 1 juta, besok dapat lagi 1 juta. Ibu pasti senang. Daripada ibu dapat, maaf 5 juta langsung di depan. Ibu pilih mana? 5 juta langsung di depan, atau 1 juta di depan, tapi besok 1 juta, 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 besok 1 juta. 5 juta. Langsung 5 juta. Tapi jujur aja, ayo senengan sing 5 hari ini juta. dapat 5 juta atau hari ini dapat 1 juta? 5 juta. 5 juta. Karena cash saat ini 5 juta. Nah di surga itu Bunda, kesenangannya kayak itu tadi. Kita mungkin kelihatannya cuma dapat 1 juta, tapi besok 1 juta, besok 1 juta, besok 1 juta, besok 1 juta. Itu model kesenangan di surga seperti itu. Cuma maaf, ibu-ibu terkadang tidak menyiapkan hal yang seperti ini. Apa itu? Saya berbicara tentang kematian. Bu, kematian tadi itu juga termasuk hablum Minanas dan Minanas. minanas. Maka tolong saya bincangkan tentang kematian ibu dengan keluarga, obrolkan. Karena kematian tidak berbicara pribadi, kematian itu tentang kebersamaan, obrolkan. Saya bacakan dalilnya, kisah yang unik, lucu bahkan. Boleh saya katakan lucu. Kenapa lucu? Karena Rasulullah tertawa. Tertawa Rasulullah sampai giginya Rasulullah itu muncul, terlihat. Apa kisahnya? Ibunda Aisyah di rumah. Rasul pulang dari makam Baqi, dari makam. Ada sahabat mungkin yang meninggal atau bagaimana, Rasulullah Baqi. Yang pulang dari Baqi ke rumah Rasulullah. Sampai di rumah Rasulullah, Aisyah pusing, curhat. Ya Rasulullah, ajidu sudaan fi ra'si. Ya Rasulullah, kepala lagi pusing. Rasulullah menjawab, wa ana wara'asahu. Aku lebih pusing daripada engkau istriku, kata Rasulullah. Tiba-tiba apa yang terjadi Bunda? Rasulullah melanjutkan, tenang saja. Nanti kalau kamu mati dulu, kata Rasul nih Aisyah, kalau kamu mati dulu,
tak mandikan kamu, tak kafani kamu, tak sholati kamu, tak kuburkan kamu. Ibu, coba perhatikan hadis ini. Ibunda Aisyah curhat ngeluh. Suami ini bahas Mati ya? mati. Kira-kira apa yang dirasakan Ibunda Aisyah? Mangkal. Loh, muncul kalimatnya. Di hadis itu ada, riwayat Imam Muslim. Muncul, apa kata Ibunda Aisyah? Lu enak, kamu, wahai suamiku. Kok kalau kamu sudah memandikan aku, kok kafani aku, kok sholati aku, kok kuburkan aku, nanti kau akan kembali ke rumahku, lalu kau kumpul sama istri-istrimu yang lain. Enak, loh, itu ucapan Ibunda Aisyah ya. Tapi menariknya Rasulullah kemudian apa? Fatabassama Rasulullah. Rasulullah kemudian tersenyum. Dan tidak lama setelah itu Rasulullah wafat. Bunda, membincangkan kematian memang gak harus serius. Gak usah serius. Sekali lagi, saya kenapa mempoinkan terakhir ini? Karena kematian itu juga hablum minan nas. Ada yang perlu kita bincangkan. Gak usah ngomong sama tetangga, ngomong sama keluarga, anak lah khususnya. Bincangkan, walau sekali seumur hidup. Tapi kalau menyampaikan, mau ngajak ngobrol ini, ya jangan serius. Ya kayak Rasulullah tadi lu guyonan, pusing, tenang aja, boleh mati tak urus, ya kan? Cerita tentang pusing, Rasulullah membalas kematian. Itu guyonan Bunda sebenarnya. Kenapa Rasulullah bayang ngobrolin tentang guyonan? Karena tadi barusan Rasulullah dari makan baki. Jadi kalau ngobrolin tentang kematian itu Bunda, ngobrolinnya itu dengan jangan serius. Jangan bilang sama anaknya, besok pukul 8 malam kita semuanya, wahai anak-anak semuanya, berkumpul di ruang keluarga. Ada sesuatu yang ibu sampaikan. Jangan Bunda. Loh, kenapa ibu-ibu sekalian? Karena hal yang seperti ini sering kita lupakan. Kematian itu hanya hablum minan nas, hablum minallah, padahal itu juga hablum minan nas dan perlu adanya sebuah persiapan. Salah satu yang sering dilupakan adalah tentang kematian, untuk ngobrolin kematian, ngobrolin. Dan di titik ini sampaikan satu kata yang wajib disampaikan. Ibu minta maaf dan ibu sudah memaafkan kalian semuanya. Pas lagi ngobrol itu Bunda, jangan serius-serius. Jangan Bunda. Lagi santai makan gitu ya, lagi santai makan. Nah, ibu kalau besok meninggal, ibu pesen ya, kalian semua sudah ibu maafkan, semua sudah ya. Pokoknya jangan ribut ya, sudah ini. Dan itu saja Bunda. Minimal anak sudah dapat informasi. Dan saya tahu ibu pasti horor ngomong gitu. Ustaz, masuk ngomong, nah kalau ibu besok meninggal, lah kok nek kedaden piye Ustaz? Ucapan adalah sebuah gitu. Kan gitu toh Bunda ya? Sekarang saya tanya, saya kasih jawaban Bunda, nggak usah takut. Nggak usah takut. Kenapa? Ibu tiap malam sudah ngomongin itu. Ibu tadi malam jam 9 malam tidur apa mati? Mati. Nah, kalau sementara ibu bilang sama ibu tidur apa mati? Mati. Ibu bilang sama suami tidur, Pak, aku tilem se, sare se, turu se. Tapi kenapa beberapa detik kemudian ibu bilang sama Allah nggak tidur? Ibu bilangnya mati. Bismika Allahumma ahya. Bismika Allahumma. Apa artinya amut? Aku mati. Loh, ibu bilang sama suami tidur, ibu bilang sama Allah mati. Dosen bener turu apa mati? Nah mulai malam ini coba, Pak, tak mati sih ya. Dulu aja dulu ya, tak mati sih. Nanti ibu akan tahu suaminya ini baik apa enggak. Lo kok bisa Ustaz? Nanti kalau suami komentar, yes, kita akan mati. Kamunya disebutkan Pakai yes. Tapi kalau suami bilang, jangan mati dulu. Suami baik gitu ya, suami yang sayang ya. Ibu, pertanyaan saya, ibu tiap malam ngomong sama Allah mati tiap malam kan?
Padahal yang punya kemampuan untuk mengambil nyawa kita Allah. Oke. Yang kedua, ibu kan hafal doa sebelum tidur kan mulai usia 5 tahun sampai usia 60 tahun. Ibu tiap malam ngomong mati, ya Allah mati. Mulai 5 tahun bu, mati ya Allah mati. Sampai 60 tahun mati? Enggak loh bu. Gak apa-apa ngobrol itu, gak apa-apa kok. Tapi sekali saja seumur hidup supaya ada persiapan. Saya saja sudah ngomong kematian saya ke anak saya. Saya bilang sama anak saya, nak, besok kalau bapak wafat, ayahmu wafat, tolong satu, jangan benci dakwah. Ucapan saya juga ke anak saya yang nomor pertama laki-laki. Memang gak semua anak saya ajak ngobrol, anak pertama kedua saja. Jangan pernah benci dakwah. Kenapa bunda? Karena saya sudah minta sama Allah, ya Allah kalau engkau wafatkan hamba, tolong hamba engkau wafatkan saat hamba berdakwah. Saya minta, sudah. Saya sudah ngomong sama istri juga. Berarti mohon maaf, penyebab kematian saya apa bunda? Dakwah. Penyebab kematian saya dakwah. Ada kan satu yang mu'alaf itu kan juga meninggalnya kalau lagi dakwah. Pernah membenci kematian siapa itu? Yang anak benci adalah penyebab kematian bapaknya. Kalau saya nggak ngasih tahu anak saya meninggal gara-gara dakwah, maka apa yang dibenci oleh anak saya? Dakwah. Padahal saya ingin anak saya melanjutkan dakwah saya. Harus ada obrolan, bunda. Saya sama istri saya juga sama obrolannya. Bun, kalau besok ayah meninggal, bunda nikah lagi nggak? Udah usah diingat. Udah bisa menebak jawaban istri saya apa? Enggak. Istri saya bukan enggak tahu. Istri saya menjawab ini, ya. Bahkan aku yang minta sama Allah, kalau bisa aku yang meninggal dulu sebelum ayah. Lalu saya tanya, memang kenapa? Soalnya bunda itu nggak bisa hidup tanpa ayah. Pokoknya istri saya ini Bu Wiwit beli lombok rawit, so sweet. Apa yang terjadi? Saking senangnya gitu kan bunda ya. Istri saya tiba-tiba menyerang balik. Sebentar, nanya ya, gantian. Kan tadi bunda bilang kalau bunda ingin meninggal duluan sebelum ayah. Pertanyaannya, kalau bunda meninggal dulu, ayah nikah lagi atau enggak? Jelas. Apa jawaban saya bunda? Iya. Masuk. Itu mungkin suaminya ibu, kalau saya itu jawabannya. Jawaban saya apa bunda? Jawaban saya ke istri saya gini, bun, nggak usah bertanya pertanyaan yang sudah pasti jawabannya. Loh, saya nggak jawab iya loh. Saya kan cuma ingin jawab, nggak usah bertanya pertanyaan yang sudah pasti jawabannya. Jawabannya apa? Ya. Saya jawab itu. Ibu saya juga sudah ngobrol kematiannya kepada saya. Bapak saya juga sudah ngobrol kematiannya beliau kepada saya. Bukan hal yang horor, bunda. Kenapa? Disinilah poinnya. Ibu kan ingin senang-senang kan di akhirat. Masa senangnya cuma sekali dapat toh? Gak ingin dapat tambahan. Tambahan itulah yang kita kenal dengan jariyah. Dan jariyah tidak akan pernah bisa tersampaikan jika tidak ada satu pesan yang disampaikan sebelum kematian. Nah, ibumu itu punya amalan itu gini-gini. Ibu itu tiap bulan bantu anak yatim 5. Nanti kalau ibu wafat, tolong lanjutkan ya. Niatkan, tapi kalau boleh ibu minta niatkan ibu juga dimasukkan namanya di situ. Ibu dapat jariyah. Nah, nanti kalau ibu wafat, tolong ya hutangnya ibu dilunasi. Dulu ya, itu salah satu sunnahnya. Tapi kalau ibu nggak ada obrolan, ibu sudah wafat, anak dapat kabar, ibu punya hutang. Apa jawaban anak zaman now? Halo, wong harus mati. Ketika dia nagih misalnya, wong harus mati. Lalu kemudian nggak bisa, kamu sebagai anak harus bayar. Loh, ibu sing ngutang, aku sing bayar. Kok enak
anak zaman now, Bu. Beda kalau ibu sudah ada obrolan, omelan, obrolan. Lu serius Bunda? Nah, terakhir dari saya Bunda. Contoh. Nah, ini ya, maaf ya Bunda, ini contoh kasus real. Contohnya saya bacakan kisahnya. Seorang ibu mau wafat, punya anak 3, meninggalnya jam 3 dini hari. Meninggalnya jam 3 dini hari. Sampai maghrib belum dimakamkan. Anak 1, anak 2 berada di rumah. Kenapa gak dimakamkan? Karena anak pertama belum datang. Anaknya dari Malaysia, nggak dapat flight saat itu. Baru dapatnya itu malam setelah Isya. Maghrib, masyarakat sudah, tetangga sudah kembali karena meninggal jam 3 pagi. Apa yang terjadi? Tetangga sudah kembali ke rumah masing-masing. Lalu saya bilang sama adiknya, telepon masmu, telepon. Kemudian ini, Mas, ada apa ini? Ibu sudah malam, sudah lama ini mau malam ini. Sebentar Pak Ustaz, ini. Emang kenapa sih Mas? Saya ingin melihat wajah ibu untuk terakhir kalinya. Oh, ingin melihat? Oke. Bukan wajah ibumu. Ini ya wajahnya ibumu terakhir kali ya. Alhamdulillah sudah senyum ibumu ya. Udah ya, saya screenshot untuk kenang-kenangan. Coba saya matikan Bunda. Berangkatkan sekarang habis maghrib. Ya karena tinggal 4 orang lagi ya Bunda, tetangga yang ada di situ. Sehingga kita makamkan sebelum bisa selesai. Dia datang jam 10. Pertanyaan saya, bagaimana kondisi di rumah? Dengan datangnya masnya tadi itu? Sepi? Ramai. Kenapa ramai Bunda? Menangis. Ngamuk sama adik-adiknya. Mas mau ingin ketemu ibu. Marah sekakak. Kakak adiknya juga nggak terima, dimarahin. Kan di sini kita berduka, ngapain marah-marah? Walau kami seminggu rame Bunda. Adik kakak ini benci-bencinya. Yang masa lalu terungkap lagi. Kamu dulu kayak gini, macam-macam. Kamu ini kakak ini, rame Bunda. Pertanyaannya saya persingkat, siapa yang harus kita salahkan? Anak pertama, anak kedua, atau ibunya? Betul. Jadi sebelum kita meninggal kita ada pertanyaan. Waktu kita kumpulkan anak-anak betul. Saya Bunda, yang saya salahkan ibunya. Kenapa? Beda kalau ibunya sempat ngomong sama anak-anaknya. Nah, ibu pernah ikut pengajian di Pesona Ilmu. Bahwasanya ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Jika seorang mayit itu soleh, maka dia ingin sesegera itu dibawa ke dalam makamnya. Karena banyak keindahan di situ. Tapi jika yang meninggal itu, maka dia akan membenci kalau disegerakan dibawa ke makam. Dia akan mengatakan, wailah, kenapa kau bawa aku? Tapi kalau solihah pasti ingin untuk dibawa. Dan menariknya hadis itu ditutup dengan kalimat, akan minggu ini kumpulkan anak-anak bicara tentang si mayit, maka semua manusia akan pingsan. Tentang menyelamatkan aku tentang makamnya di mana. Bisa ceritain gitu. Kau Tentang harta apa aja cerita semua. Tidak usah menggaya, cerita biasa saja. Harus. Maka ibu berpesan, nanti kalau misal kapan-kapan ibu meninggal dulu atau kalian duluan atau bagaimana lah. Perlu ya Bu ya. Dahulukan jenazah ibu, gak usah tunggu-tunggu Bang. Karena ibu ingin melihat kebahagiaan yang sudah tampak. Bagus itu. Ini kalau ada kalimat seperti ini Bunda, artinya bisa punya dalil, bisa punya bukti. Ini bukan permintaan kami, ini ibu sendiri yang minta. Enak Bunda, tenang kok. Maka apa yang terjadi dengan obrolan itulah anak bisa tahu keinginan orang tua. Maka yang terjadi adalah nanti ketika kita sudah berada di surganya Allah akan ada tambahan 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta itu Bunda. Jari. Nah, ibumu ini sudah tua. Ibumu ini punya satu kesalahan kepada mbahmu. Apa itu?
ibu ini hanya mendoakan mbahmu, maksudnya orang tuanya si ibu, ya, itu cuma satu doa nak. Rabbi fil walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi tolong nak ya, nanti kalau ibu wafat, Bu, yuk kamu tambah doanya jangan Rabbi fil walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tambahlah surat Al-Ahqaf, tambahlah surat ini, bacalah doa ini untuk ibu supaya ibu itu dapat kiriman doa itu banyak. Kasat juta tok nah, ono 5 juta, ono 10 juta, ono 50 juta. Itu kan enak bunda. Nah punten sekali, mohon maaf. Ibu mendoakan anak atau mendoakan orang tua lebih banyak? Enggak pilih. Dua-duanya. Pilih. Dua-duanya. Sekarang nih di usianya ibu-ibu ini, ibu kan juga anak tua kan? Anak tua kan artinya? Iya. Loh, kan ada anak muda, anak kecil sama anak tua. Anak tua. Ibu-ibu ini kan tua, tapi notabene-nya ibu punya orang tua. Berarti ibu anak Tua. Saya tanya, bunda lebih sering mendoakan orang tua, artinya bunda yang sudah meninggal, atau ibu lebih sering mendoakan anak? Dua-duanya. Nah, pilih salah satu mana yang sering didoakan. Anak. Padahal kalau boleh saya tanya, sekarang diharapkan orang tuanya ibu apa? Doa. Mohon maaf bunda, orang tuanya bunda yang saat ini sudah meninggal itu kan Menunggu kiriman doa. Betul. Doakannya paling cuma satu doa. Betul. Ayo, doanya ibu ke orang tua paling cuma Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani. Sekarang doanya ibu ke anak, sebutkan Rabbana hab lana min azwajina, terus Rabbi habli, terus Rabbi ja'alni muqimah shalah. Orang tua 1, anak 3. Sekarang kalau kita balik, ibu suatu saat kemudian wafat, anak cuma ngirim 1 dulu. Gimana rasanya? Makanya itu diomongkan. Saya sudah ngomong juga sama anak saya, tolong please ya nak, please kata saya, dia sambil guyonan, nggak mungkin serius. Please, ayah minta minimal 3. Doa, wis minimal 3. Kayaknya Rabbi fil walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oh, gitu. 3. Kenapa bunda? Karena kita butuh kiriman Doa. tadi. Semua kiriman nggak akan pernah bisa terkirim kalau nggak diawali menyampaikan pesan. Itulah sebuah makna dari kata tenang. Terima kasih. Sudah lewat, nggak terasa ya Allah. Mohon maaf. Melebihi waktu 5 menit. Terima kasih bunda. Ini yang dapat kami sampaikan. Memaafkan itu memang tidak mudah, tapi bisa kita lakukan. Karena memaafkan adalah ibadah perintah Allah. Karena memaafkan untuk diri sendiri. Dan yang ketiga, karena memaafkan itu bukan melupakan, hanya melepaskan. Cara memaafkan, maafkan dengan hati, maafkan yang diinformasikan, dan jika mampu dan berkenan, maafkan, datangi langsung orangnya. Dan kita berharap ketenangan, karena kita kesenangannya nanti di akhirat. Dengan cara bagaimana? Sehatkan hati, jangan sakit. Satu quotes penutup dari saya untuk ibu-ibu bisa dijadikan status. Nggak juga sih. Dengan hati berinteraksilah dengan banyak hati. Namun ingat, hati-hati jangan menyakiti hati. Sekali lagi, dengan hati berinteraksilah dengan banyak hati. Namun ingat, hati-hati jangan menyakiti hati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma.
Ya Allah, jadikanlah majelis kami ini penuh dengan lapis-lapis rahmat-Mu, kasih sayang yang memberikan kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, dan solusi dari segala problematika hidup kami. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini menjadi wasilah, persaudaraan ini menjadi perantara akan solusi dari seluruh problematika hidup kami. Bagi yang saat ini sedang sakit, Engkau berikan kekuatan, kesabaran, dan kesembuhan. Bagi saudara kami yang saat ini mengalami permasalahan keluarga, ya Allah, taukan hatinya dengan sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ya Allah, alif baina qulubina binikmatil iman. Ya Allah, tautanlah hati di antara kami keluarga besar pengajian bersama ilmu ini. Ya Allah, dengan tautan hati yang penuh dengan keimanan, binikmatil iman wa binikmatil islam wa binikmatil hidayah wa binikmatil ibadah wa binikmatil ukhuwah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.